Semeton yang sekarang berada di sebuah taman kota ya. Jadi taman ini berada di tengah-tengah kota yang ada di Kota Sling. Nah, yang tadi kan habis belanja di supermarket Kaufland ya. Nah, jadi setelah yang cek di aplikasi, ternyata jadwal bisnya itu ada di terminal ya. Itu jam 5 kurang seperempat menit. Nah, sekarang nih baru jam 4 kurang seperempat ya. Jadi ada lagi satu jam. Nah, mendingan yang nongkrong dulu di sini sambil nunggu bisnya yang ada terminal. Kalau dari sini dari taman kota yang ada Slingnya ke terminal jalan kaki ya kurang lebih ya 10 menitan lah. Jadi jam 5 kurang seperempat itu sudah harus ada di sana. Daripada nunggu di sana, mendingan nunggu di sini. Nah, jadi situasi di taman kota ini, di sini ada fasilitas wifi gratis ya. Nah, jadi sambil nyari wifi, di sini juga biasanya di tempat ini yaitu ada acara di sini, acara kayak hiburan seperti itu. Nah, kan cuacanya dingin sekali di sini teman-teman, anginnya lumayan juga agak kencang di sini. Di sini rata-rata orang udah pakai jaket ya. Nah, dingin ya di sini. Kalau nggak pakai jaket, ini gemeteran dah. Ini dah yang bergemeteran dah, dingin. Jadi kondisinya seperti ini. Ini sepi nih, sepi nih. Kemarin waktu ada acara itu sempat ramai. Nah, di sini ada bangunan tua, mungkin kayak gedung apa ya, kayak kantoran mungkin ya, kayak perkantoran itu. Dan di lingkungan ini juga ada supermarket itu Penny, tapi dia lebih nyaman belanja di sana seperti di Kaufland tadi itu rame itu. Nah gitu sebenarnya, nanti kalau ada yang buat yang kawan lagi ya, salam rayu dengan yang Pak Murah. Nah, situasinya seperti ini teman-teman. Jadi di sini tempat orang nongkrong ya, dan juga ada juga anak-anak muda ya yang ya mungkin jalan-jalan seperti itu ya. Di sini tadi yang lihat di sana ya, itu di sana itu ada, kalau di sini kayaknya itu orang gipsi ya, dan orang gipsi itu kayak orang pengangguran gitu loh. Jadi pengangguran, mereka nggak bekerja, mungkin ya malas mereka seperti itu ya. Kata infonya sih yang dengar ya, nggak bekerja dia tapi digaji sama pemerintah seperti itu. Jadi itu. Ini di sini sekitar sekarang menunjukkan jam 4 ya. Jam 4 kurang seperti itu. Ini. Nah, tempat ini ada juga itu KFC ya. Nah, itu KFC itu. Tempat nongkrong gitu. Kantoran gitu. Nah, itu panggung itu sebentar. Jadi panggung kayak kemarin sempat ada musik-musik ya di sini. Nah, itu anak muda sebentar. Nah, itu anak muda itu.
Tiang juga mau menyampaikan sebelum Tiang berangkat ke sini ya, Tiang sempat berpikir ya, untuk nomor HP ya, nomor HP itu kirain setelah nyampe di sini kita harus daftarin nomor HP kita seperti itu. Karena informasi yang dengar ya dari teman-teman yang mungkin udah pernah kerja di luar negeri, itu nomor HP-nya gimana kan gitu nih. Nomor HP-nya katanya sih teman yang nih ya di sana beli nanti nomor HP gitu. Karena kalau nomor ini dipakai itu nanti 1 bulan jangkanya udah mati dah seperti itu. Nah ternyata untuk di negara Ceko ini nomor Tiang masih bisa dipakai, jadi Tiang nggak pakai pengganti nomor di sini seperti itu. Dan istri suruh beliin pulsa aja dari Bali ya, dari rumah, dari kampung seperti itu. Dibeliin pulsa biar nomornya ini tetap hidup ya 1 bulan lah. 1 bulan berapa ya? Bulan kartu saya ini XL ya. Jadi 1 bulan berapa yang 50.000 seperti itu. Tiap bulan suruh dah ngisi 25 sampai 50.000 itu. Biar tetap aja hidup nomornya, tapi pulsanya sih nggak Tiang pakai seperti itu. Artinya tidak ganti nomor seperti itu. Nanti nomor ini dan nomor Tiang yang dari Indonesia itu ternyata masih bisa dipakai untuk di negara Ceko. Tapi kalau di negara lain Tiang nggak tahu ya. Karena ini terbukti nomor Tiang ini masih bisa dipakai. Wah, cuacanya dingin sekali Modan. Jadi lumayan ya. Agak dingin yang itu. Jadi musim-musim sekarang ini orang kebanyakan pakai jaket ya. Memang karena cuacanya emang dingin sekali di sini di negara Ceko ya. Jadi jangan lupa teman-teman yang mengikuti channel Tiang niki bisa like, share, dan subscribe ya, biar yang lebih semangat lagi bikin video seperti itu. Yang ada juga di TikTok ada juga namanya Nguranate ya, terus di FB juga ada Nguranate. Dan teman-teman yang ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar ya, mengajukan pertanyaan ya tentang apa aja ya, tentang di negara Ceko ya. Dan dan kemarin juga ada sempat ya temen yang ngechat Tiang dari Jawa sih, itu bilangnya, Pak Ngurah itu visanya susah sekarang ke Ceko seperti itu. Ya memang untuk itu kan wewenang suatu negara ya, tapi setahu Tiang itu untuk mencari bisa kerja di Ceko itu katanya sih dia dapat info di drawing itu atau kayak sistem diundi seperti itu. Tapi setahu Tiang itu kan kuotanya cuma 18 orang setiap periodenya itu. Jadi 1 tahun itu ada 4 periode. Jadi cuma 18 orang. Nah itu yang tahu informasinya itu kan waktu mengajuin visa ya, apply visa mengajuin visa biar kita dapat jadwal di kedutaan besar itu kan kita ngirim email. Jadi di Jakarta itu bukanya kalau nggak salah jam 9 itu ya. Kalau nggak salah di jam 9 pagi itu. Jadi jam 9 itu kita udah sebelum jam 9 standby ya untuk menunggu detik-detik jam 9 itu. Jadi begitu jam 9 kita pencet dah draftnya itu, isi untuk berkas-berkasnya itu yang sudah ada di PDF itu kita kirim lewat email yang menuju ke kedutaan besar Ceko yang ada di Jakarta. Nah, siapa yang duluan nyampe emailnya itu waktu itu ya informasinya itu. Jadi dia ada dari email pertama masuk, kedua masuk, ketiga masuk, itu siapa sampai urutan ke-18. Nah itu yang diterima itu. Jadi yang lainnya itu
eh, eh, periode berikutnya seperti itu. Jadi kayak untung-untungan jadinya itu. Eh, Mudah-mudahan kedepannya itu bisa berubah lagi. Ini sistem pembatasan kuotanya untuk bekerja di negara Ceko itu semenjak Covid sih katanya ya, semenjak Covid. Tapi sebelum Covid itu setiap hari Senin ada jadwal untuk ngeplay visa itu seperti itu. Dan sekarang udah semakin banyak yang pingin kerja di Ceko ya. Yang aja nggak tahu juga. Kayak di Ceko yang tiang tahu kan di Polandia seperti itu, terus di Turki seperti itu. Yang tiang tahu, yang kalau untuk negara Ceko dia sih nggak tahu ya. Dulunya bahwa apa namanya itu ada peluang kerja di Ceko ini seperti itu. Itu tadi pertanyaan yang tadi yang sampaikan itu. Jadi Pak Ngurah, itu sekarang untuk nyari visa ke Ceko tuh susah seperti itu katanya. Kan juga nggak bisa jawab gitu, karena itu memang wewenang dari pemerintahan Ceko seperti itu. Yang tahu sih visanya itu diterbitkan di negara Ceko, yaitu di cross check dulu sama kedutaannya ya, benar nggak kerjanya itu, benarnya kerjanya udah dapat kerja nggak di negara Ceko seperti itu. Nanti dicek gimana kondisi perusahaannya seperti itu. Nah setelah itu baru diterbitkan dan dikirim ke kedutaan besar yang ada di Jakarta. Jadi visanya itu diterbitkan di negara Ceko seperti itu. Tapi ada juga kasus seperti ini teman-teman. Nah waktu dia ngurus visa di negara di kedutaan besar yang ada di Jakarta, kedutaan besar Ceko yang ada di Jakarta, itu dia ketemu sama 3 orang nih, cewek 1 cowok 2, itu dia dari agen di Jakarta seperti itu. Sama juga ngurusnya, seharusnya dia kan sudah berangkat ya. Nah ternyata dia belum berangkat, nggak tahu ya sekarang itu, mudah-mudahan sih udah berangkat ya, kasihan juga. Seharusnya dia berangkat. Dia sempat chat sekitar 2 bulan lalu ya, katanya gimana kabarnya, sudah berangkat belum Pak itu. Lo kenapa tak gitu ya. Jadi dia bilang ini ada masalah dari tempat kerjanya gitu. Dia udah dapat job letter, ternyata setelah dicek sama mungkin aparat yang ada di Ceko, ternyata perusahaannya itu bermasalahnya gini. Jadi perusahaan itu tidak memasukkan asuransi itu karyawannya ya, seperti itu. Jadi tidak diterbitkan, disuruh dulu nyari tempat kerja yang lain gitu ya. Jadi walaupun sudah ngurus visa ya ke kedutaan besar di Ceko yang ada di Jakarta itu, tapi belum tentu juga diterbitkan visanya. Itu kan di cross check dulu, karena memang di negara Ceko ini kayaknya ketat dikit lah, artinya untuk kalau masalah ke tenaga kerjaan itu ya harus ada asuransi, harus ada kesehatan itu, seperti itu. Beda kalau di negara Indonesia ya Jok, itu semua diatur asal ada uang. Kalau di sini enggak lah, istilahnya mungkin agak minim sekali lah korupsi seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sedang berproses ya, mudah-mudahan ya diberikan jalan yang terbaik lah, karena kita tahu sendiri bahwa untuk mengharapkan peningkatan taraf hidup di Indonesia susah sekali ya, karena faktor korupsi itu dah. Jadi susah sekali itu, nyari uang 3 juta aja susah. Kalau saya di Bali ya, di daerah Singaraja, nyari uang 3 juta aja susah. Itu kalau 3 juta kan 100.000 hitungan 1 hari ya. 1 hari 1 bulan kan 30 hari lah, anggap 30 hari kan 3 juta. Kan enggak mungkin kita terus kerjakan dalam 1 bulan tuh, pasti ada liburnya kalau hari Minggu, apalagi kalau tiang orang Bali ya. Jadi ada hari raya seperti itu. Raya otomatis kita libur, jadi hilang dah 100.000-nya itu. Jadi untuk meningkatkan taraf hidup itu memang
miris sekali sudah, susah sekali tuh ya, kasihan juga. Ya mudah-mudahan dengan pemerintahan sekarang ya Pak Prabowo ya, dengan menterinya yang gaya-gaya cowboy itu ya, udah ada perbaikan ya. Itu eh, istilahnya seneng lah lihat kalau pejabat seperti itu ya, jadi mau berubah keadaan untuk Indonesia ya, ya itu. Eh, ya dah gitu aja. Tetap semangat teman-teman yang masih berproses ya, jadi semangat terus. Jadi kalau tidak kita yang memperjuangkan nasib kita ya, atau perubahan hidup kita, siapa lagi seperti itu. Jadi seperti video yang sebelumnya yang sudah sempat bercerita tentang keadaan yang sebelum yang berangkat ini, memang beda sekali. Yang tidak pernah merasakan hal seperti itu ya, memang beda sekali ya. Ya syukurlah, bersyukurlah dengan Tuhan ya. Aduh ya susah, itu ya bisa berubahlah keadaannya. Ya salam rahayu dengan tiang Pak Ngurah ya, tetap semangat, semoga bermanfaat video tiang. Salam rahayu dengan tiang Pak Ngurah dari negara Ceko.